Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Maswaratiana dari kelas 11 MIPA 5 absen 35. Saya akan menjelaskan mengenai Keraton Yogyakarta. Seperti namanya, Keraton Yogyakarta terletak di kota Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti. Luas wilayah. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 184 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Geladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton atau inti keraton mencapai 13 hektar. Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton Yogyakarta secara keseluruhan dibagi menjadi 3 kompleks, diantaranya kompleks depan, inti, dan belakang. Kompleks depan terdiri dari bagian-bagian diantaranya Geladak Pangurakan, Alun-alun Lor, dan Masjid Gede Kesultanan. Kompleks inti, bagian-bagiannya adalah Kompleks Pagelaran, Siti Hinggiler, Kamandungan Lor, Kamandungan Kidul, Siti Hinggil Kidul, Sri Manganti, Kedaton, dan Kemagangan. Kompleks belakang, bagian-bagian kompleks belakang hanya terdapat alun-alun Kidul dan Plengkung Nirbaya saja. Pusaka kerajaan. Pusaka di Keraton Yogyakarta disebut sebagai kagungan dalam atau secara harfiah yang berarti milik raja, yang dianggap memiliki kekuatan magis atau peninggalan keramat yang diwarisi dari generasi-generasi awal. Kekuatan dan kekeramatan dari pusaka memiliki hubungan dengan asal-usulnya, keadaan masa lalu dari pemilik sebelumnya, atau dari perannya dalam kejadian bersejarah. Benda-benda pusaka keraton memiliki nama tertentu. Sebagai contoh adalah Kiai Permili, sebuah kereta kuda yang digunakan untuk mengangkut abdi dalam manggung yang membawa regalia. Selain nama pusaka tersebut mempunyai gelar dan kedudukan tertentu, tergantung jauh atau dekatnya hubungan dengan sultan. Contoh pusaka kerajaan yang pertama adalah regalia. Regalia merupakan pusaka yang menyimbolkan karakter Sultan Yogyakarta dalam memimpin negara berikut rakyatnya. Regalia yang dimiliki terdiri dari berbagai benda yang memiliki makna tersendiri yang kesemuanya secara bersama-sama disebut kaka upocoro. Macam benda dan maknanya sebagai berikut. 1. Banyak yang berwujud angsa, menyimbolkan kelurusan, kejujuran, serta kesiagaan serta ketajaman. Dalang berwujud kijang menyimbolkan kecerdasan dan ketangkasan. Saung berbentuk ayam jantan menyimbolkan kejantanan dan rasa tanggung jawab. Galing berwujud burung merak jantan menyimbolkan kemuliaan, keagungan, dan keindahan. Hardawalika berwujud raja ular naga menyimbolkan kekuatan. Kutuk berwujud kotak uang menyimbolkan kemurahan hati dan kedermawanan. Kacu mas berwujud tempat sapu tangan mas menyimbolkan kesucian dan kemurnian. Kandil berwujud lentera minyak menyimbolkan penerangan dan pencerahan. Dan cepuri berwujud nampan sirih pinang. Wadah ses berwujud kotak rokok, dan kecohan berwujud tempat meludah sirih pinang, menyimbolkan proses membuat keputusan atau kebijakan negara. Yang kedua ada lambang kebesaran, merupakan satu set benda-benda penanda martabat sultan. Benda-benda tersebut adalah dampar kencana atau singgasana emas, berikut pancadan atau amparan, tempat tumpuan kaki sultan di muka singgasana, dan dampar cempuri untuk meletakkan seperangkat sirih pinang di sebelah kanan singgasana sultan. Panah anak panah, gendewa atau busur panah, pedang, tameng atau perisai,
elar badak atau kipas dari bulu merak, kakak Al-Quran atau manuskrip kitab suci tulisan tangan, sajadah atau karpet tikar ibadah, songsong atau payung kebesaran, dan beberapa tombak. Kakak ampilan ini selalu berada di sekitar sultan saat upacara resmi kerajaan atau royal ceremony diselenggarakan. Berbeda dengan kakak upacara, pusaka kakak ampilan dibawa oleh sekelompok ibu-ibu atau nenek-nenek yang sudah menopause. Ketiga, ada gamelan. Gamelan merupakan seperangkat ansambel tradisional Jawa. Orkestra ini memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem skala slendro dan sistem skala pelok. Keraton Yogyakarta memiliki sekitar 18-19 set ansambel gamelan pusaka. 16 diantaranya digunakan sedangkan sisanya kakak Brema dan kakak Panji dalam kondisi yang kurang baik. Setiap gamelan memiliki nama kehormatan sebagaimana sepantasnya pusaka yang sakral. 3 buah gamelan berasal dari zaman sebelum perjanjian Giyanti dan 15 sisanya berasal dari zaman Kesultanan Yogyakarta. 3 gamelan tersebut adalah gamelan Monggang yang bernama kakak Guntur Laut, gamelan Kodok Ngorek yang bernama kakak Maeso Ganggang, dan gamelan Sekati yang bernama kakak Guntur Madu. Ketiganya merupakan gamelan terkeramat dan hanya dimainkan atau dibunyikan pada acara-acara tertentu saja. Keempat, kereta kuda pilihan. Pada zamannya, kereta kuda merupakan alat transportasi penting bagi masyarakat, tak terkecuali Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta memiliki bermacam kereta kuda, mulai dari kereta untuk bersantai dalam acara non-formal sampai kereta kebesaran yang digunakan secara resmi oleh raja. Kereta kebesaran tersebut sebanding dengan mobil berplat nomor Indonesia 1 atau Indonesia 2 atau juga mobil resmi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kebanyakan kereta kuda adalah buatan Eropa, terutama negeri Belanda, walaupun ada beberapa yang dibuat di Roto Wijayan, misalnya kakak Jetayu. Kelima, tanda jabatan. Beberapa pusaka, khususnya keris, juga digunakan sebagai penanda atau simbol jabatan orang yang memakainya. Sebagai contoh adalah keris KKA Kopek. Keris utama Keraton Yogyakarta ini merupakan keris yang hanya diperkenankan untuk dipakai sultan yang sedang bertahta, yang melambangkan martabatnya sebagai pemimpin spiritual, sebagaimana dia menjadi kepala kerajaan. Keris Kakak Joko Piturun merupakan keris yang dipinjamkan oleh sultan kepada Pangeran Adipati Anom, putra mahkota kerajaan, sebagai tanda jabatannya. Keris Kakak Toyatinabon merupakan keris yang dipinjamkan oleh sultan kepada Gusti Pangeran Harya Hangabehi, putra tertua sultan, sebagai lambang kedudukannya selaku kepala parentah Hanggeng Keraton atau lembaga istana. Keris Kakak Purboniat merupakan keris yang dipinjamkan oleh sultan kepada Kanjeng Pangeran Adipati Arya Danurejo sebagai simbol jabatannya sebagai pepatih dalam. Operasional Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini bisa kalian kunjungi pada jam buka, yaitu pukul 8 pagi sampai 2 siang, dibuka setiap hari. Khusus untuk hari Jumat, Keraton Yogyakarta hanya dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang saja. Untuk menikmati belajar sejarah sekaligus liburan berkesan di Keraton Yogyakarta ini, kamu cukup membayar sebesar Rp7.000 untuk wisatawan lokal. Untuk kalian wisatawan mancanegara membayar sebesar Rp12.500 saja. Begitu saja penjelasan saya mengenai Keraton Yogyakarta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.